Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Saya mau meneruskan perbincangan saya dengan ChatGPT kemarin mengenai Wahabi ya. Apakah metodologi mereka di dalam memaknai Al-Qur'an dan hadis itu konsisten atau tidak. Nah, kemarin kita sudah sampai pada obrolan yang mengatakan bahwa Wahabi itu tidak konsisten. Di antara salah satu penyebab inkonsistensi mereka itu adalah tidak menghargai kompleksitas bahasa Arab. Nah, jadi saya menanyakan kemarin itu, apakah metodologi mereka itu di dalam memaknai Al-Quran dan hadis itu konsisten atau tidak. Nah, ini ChatGPT menerangkan begitu ya, kontradiksi logis dalam klaim mereka. Wahabi mengklaim bahwa mereka mengikuti metode sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tetapi pada saat yang sama mereka menerapkan pendekatan interpretasi tertentu, yaitu isbat sifat. Jadi ini mereknya saja sesuai dengan Quran dan Sunnah, padahal mereka itu punya metode sendiri. Ini berarti mereka tidak sekedar membaca teks secara pasif, tetapi sudah melakukan seleksi metode tertentu. Nah, jadi akhirnya begini, mereka itu memahami agama sesuai dengan Quran dan Sunnah, padahal pada kenyataannya itu sesuai dengan pemahaman mereka, bukan sesuai dengan Quran dan Sunnah. Makanya disebutkan di sini, ini berarti mereka tidak sekedar membaca teks secara pasif, tetapi sudah melakukan seleksi metode tertentu yang pada dasarnya adalah bentuk interpretasi. Nah, ya ini. Jadi jangan tertipu sama klaim-klaimnya Wahabi itu. Saya pernah bikin video itu judulnya apa? Kongguan isi rengginang itu. Ya, ini cuma label saja sesuai dengan Quran hadis. Sesuai dengan Quran hadis, padahal aslinya itu sesuai dengan pemahaman mereka. Begitu. Yang pada dasarnya adalah bentuk interpretasi. Dengan demikian, mereka tidak benar-benar hanya mengikuti teks, tetapi memilih untuk memahami teks dengan cara tertentu. Ini membuat klaim tanpa takwil menjadi kurang akurat. Jadi tidak akurat. Ya. Kalau ChatGPT ini bahasanya agak halus begitu ya. Nanti kita bahas masalah itu. Ya, ala kulli halin, si Wahabi ini isi dari apa yang mereka klaimkan tidak sesuai dengan judul yang mereka sematkan. Nah, kemudian di sini ada kesimpulan. Kesimpulan, apakah metode Wahabi mewakili klaim mereka? Sebagai program analisis bahasa, saya melihat bahwa klaim Wahabi Salafi untuk memahami sifat Allah secara zahir tanpa tasbih atau takwil mengandung kontradiksi internal. Nah, ada kontradiksi. Jadi antara apa yang mereka klaimkan memahami agama sesuai dengan Quran dan Sunnah itu kontradiktif. Di mana kontradiksinya? Di sini. Yang pertama, ketidakmampuan mencegah antropomorfisme. Meskipun mereka menolak menyerupakan Allah dengan makhluk, pendekatan literal terhadap teks membuka pintu bagi persepsi tersebut. Nah, jadi tidak tanzih secara mutlak begitu. Ya, kemarin kita bilang Syekh Nawawi itu di dalam kitab Nurul Zolam mengatakan Allah itu ditanzih, disucikan dari makhluk mutlakon secara mutlak. Maka kita ambil kekhasan makhluk. Misalkan kekhasan makhluk itu apa? Tadinya tidak ada menjadi ada. Nah, Allah itu tidak pernah tiada. Kemudian kita ambil kekhasan makhluk. Apa kekhasan makhluk itu? Tahayyuz, menetap pada ruang dan waktu. Maka kita katakan Allah tidak menetap pada ruang dan waktu. Karena ini sudah tanzih, nanti lawazimnya. Jika sesuatu itu menetap pada ruang dan waktu, maka dia bisa ditunjuk. Nanti lawazimnya apa? Berarti Allah tidak bisa ditunjuk. Jika sesuatu itu ada pada ruang, berarti dia akan mempunyai arah, mempunyai jihad. Nah, berarti Allah itu tidak memiliki arah dan tidak memiliki jihad begitu. Nah, ini adalah konsekuensi logis sebetulnya dari berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan satu makhluk apapun. Jadi kalau Wahabi Salafi ini memang mereka tidak konsisten. Misalkan di dalam Al-Qur'an ada ayat yang secara literal itu jika difahami secara literal akan mengakibatkan bahwa Allah itu ada di mana-mana. Gitu ya. Seperti fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun kamu itu menghadap, maka disitulah wajah Allah begitu ya, zat Allah. Ya, kita literalkan saja wajhullah. Atau innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Berarti kalau orang yang sabarnya ada di Amerika, ya Allah ada di sana. Jika orang yang sabarnya itu ada di Meksiko, berarti Allah di sana.
Nah, itu adalah pendekatan literal begitu, tekstual dari ayat tersebut. Nah, cuman kan Wahabi sendiri memiliki logikanya mereka sendiri. Ini logika yang fasih, yang yang sahih sebetulnya. Jika Allah itu beserta orang-orang yang sabar dan itu dimaknai sebagai makaniyah, sebagai tempatnya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah banyak. Ya, sedangkan meyakini Allah banyak itu musyrik. Maka tidak mungkin ayat itu dimaknai secara literal. Nah, itu Wahabi bisa masuk sampai kepada pemahaman itu. Tetapi mereka itu tidak mengetahui dan tidak menyadari bahwa tatkala mereka mengatakan Allah itu menetap di arsy, itu sebetulnya juga sama. Sudah mengatakan Allah itu seperti makhluk karena berjihad begitu. Nah, ini kata ChatGPT, ketidakmampuan pencegah antropomorfisme. Kemudian ada inkonsistensi dalam literalitas. Mereka tidak konsisten dalam menerapkan pemahaman literal semua ayat. Nah, itu ya. Jadi ayat yang ini tidak literal, ayat yang itu ditakwil, ayat yang ini secara tekstual begitu. Nah, ini kan pada akhirnya ya kita itu harus menetapkan dulu mana yang muhkamat, mana yang mutasyabihat begitu. Nah, si Wahabi ini menjadikan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa itu sebagai yang muhkamat, kemudian yang lainnya nanti harus mengikuti ke sana. Ya, nanti kita bahas sendiri itu ya mengenai muhkamat dan mutasyabihat. Kemudian dia mengatakan ChatGPT itu kurangnya penghormatan terhadap konteks bahasa Arab. Nah, penerjemahan literal tanpa mempertimbangkan majas atau konteks idiomatik bahasa Arab bertentangan dengan sifat bahasa itu sendiri. Nah, ya, jadi bahasa itu harus dipahami sebagaimana zauknya bahasa itu, sebagaimana feelingnya, rasanya bahasa itu pada saat bahasa itu diucapkan, yaitu 1400 tahun yang lalu. Begitu. Jadi tidak bisa kita ini memahami bahasa Arab sekarang dengan zauk kita sekarang. Kita membaca nih Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Oh ya sudah, berarti Allah bertempat di arsy. Tidak bisa seperti itu. Kita harus merujuk dulu ke Al-Qur'an bahasa Arab 1400 tahun yang lalu. Bagaimana orang-orang zaman itu memahami ayat ini. Makanya di kita itu sekarang ada sainsnya balaghah. Yang sebetulnya balaghah itu dia pada asalnya bukan sains. Bukan tidak ada aturannya karena mereka itu berbicara dengan zauk. Nah, cuman karena untuk menyampaikan posisi ya, disebutnya itu kalau dalam ilmu balaghah itu malakah ya, malakah arabiyah, malakah balaghiyah, itu harus didapatkan untuk kita yang bukan orang Arab atau yang orang Arab zaman modern ini 1400 tahun setelah diturunkannya Al-Qur'an, itu harus mencapai malakah di dalam bahasa Arab. Bagaimana caranya? Lah disusunlah konsep-konsep untuk menggapaikan kita kepada kebalighan di dalam bahasa Arab. Keluarlah ilmu seperti balaghah itu. Nah, si Wahabi tidak memakai itu. Jadi tatkala melihat misalkan kullu syai'in halikun illa wajha, itu langsung saja disebutkan Allah memiliki wajah. Nah, ini nggak pernah ada seperti itu. Itu tidak ada sainsnya. Begitu. Nah, kemudian saya bertanya dengan pertanyaan selanjutnya. Sebagai program pengolah bahasa, menurut kamu mana yang lebih konsisten? Asy'ariyah atau Wahabi? Nah, ini pertanyaan saya ya. Mana yang lebih konsisten begitu? Nah, si ChatGPT ini menjawab. Sebagai program yang menganalisis logika bahasa dan konsistensi, saya dapat memberikan penilaian tentang pendekatan Asy'ariyah dan Wahabi dalam memahami sifat-sifat Allah berdasarkan analisis metode mereka. Berikut adalah perbandingan konsistensi kedua pendekatan tersebut. Nah, kemudian ChatGPT ini secara rinci begitu ya menjelaskan bagaimana pendekatan Asy'ariyah dengan metode utamanya itu tafwid, silahkan dibaca sendiri nanti. Kemudian takwil. Nah, ada di dalam konsistensinya prinsip bahasa metode mereka yaitu Asy'ariyah Maturidiyah menghormati kekayaan bahasa Arab yang sering menggunakan metode metafora. Misalnya tangan Allah ditakwilkan sebagai kekuasaan. Karena konteks bahasa Arab mendukung penafsiran ini. Nah, ini konteksnya mendukung ya, meskipun teksnya itu yadullah itu bukan kekuasaan Allah, bukan qudratullah, tapi secara secara kebiasaan orang Arab saat itu yadullah itu tidak mesti dipahami sebagai tangan Allah kemudian mengatakan Allah punya tangan. Kemudian secara teologis pendekatan ini sepenuhnya sesuai dengan prinsip laisa kamitslihi syai'un. Nah, coba lihat ini. Secara teologis pendekatan ini maksudnya pendekatan Asy'ariyah di dalam mentakwil. Ini sepenuhnya sesuai dengan prinsip laisa kamitslihi syai'un.
yang menegaskan bahwa tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi yang paling paham laisa kamitslihi syai'un itu siapa? Asy'ariyah Maturidiyah, bukan Wahabi Salafi itu. Secara filosofis, Asy'ariyah menjaga keselarasan antara akal dan wahyu sehingga tidak ada kontradiksi logis antara teks dan prinsip ketuhanan dan prinsip ketauhidan. Nah, itu adalah konsistensinya Asy'ariyah Maturidiyah. Sedangkan pendekatan Wahabi ya ini dituliskan gitu ya. Nah, saya langsung saja kepada konsistensi karena itu yang saya tanyakan. Saya langsung kepada konsistensi. Kata ChatGPT begini, konsistensinya prinsip bahasa. Pendekatan literal Wahabi terkadang bertentangan dengan sifat bahasa Arab yang kaya dengan gaya bahasa kiasan. Misalnya banyak mufasir memahami tangan secara metaforis, tetapi Wahabi memahaminya secara zahir. Nah, teologis, meskipun mereka menolak menyerupakan Allah dengan makhluk, pendekatan literal sering memberikan kesan antropomorfis. Kemudian ini inkonsistensi praktis. Wahabi tidak selalu konsisten dalam memahami teks secara literal. Misalnya mereka tidak memahaminya secara literal ketika teks menyebut mata atau datangnya Allah. Nah, ya. Jadi, nah ini yang menarik di sini ada perbandingan konsistensi. Ini bisa dilihat sendiri ya. Nanti saya perlambat ini. Perbandingan konsistensi. Aspek pemahaman bahasa Asy'ariyah konsisten dengan konteks bahasa Arab. Wahabi terkadang melanggar konteks bahasa. Jadi mereka itu kalau tidak memakai konteks bahasa pakai apa? Kalau tidak pakai grammar pakai apa memahami Al-Qur'an itu? Pakai bayangan mereka sendiri. Prinsip tauhid, menjaga Allah tidak menyerupai makhluk. Wahabi itu beresiko menyerupai makhluk, antropomorfisme. Metode penafsiran, kombinasi tafwid dan takwil. Wahabi zahir literal tanpa takwil. Keselarasan logis, Asy'ariyah itu filosofis dan logis, Wahabi rentan terhadap kontradiksi internal. Nah, nanti ada kesimpulan dulu ya. Mana yang lebih konsisten dari perspektif bahasa? Nah, ini apa namanya panjang sekali menjelaskannya. Logika itu Asy'ariyah lebih konsisten begitu ya. Pendekatan Wahabi itu tidak konsisten. Karena jawabannya panjang ini saya tanyakan dengan satu kalimat saja. Berikan jawaban dengan satu kata. Mana yang lebih konsisten? Nah, ChatGPT ini menjawab Asy'ariyah itu lebih konsisten. Kemudian, nah, saya mengatakan begini, saya menanyakan lagi. Bukankah Al-Qur'an mengatakan, jika Al-Qur'an ini adalah buatan makhluk, maka kamu akan mendapati kontradiksi yang banyak. Nah, itu pertanyaan saya. Jadi ada di dalam Al-Qur'an itu, jika Al-Qur'an ini adalah buatan makhluk, maka kamu akan mendapati kontradiksi yang banyak. Kata ChatGPT, benar, ayat yang Anda rujuk adalah Quran surah An-Nisa ayat 82. Kemudian disebutkan ya, terjemahannya begitu. Ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran sebagai wahyu dari Allah bebas dari kontradiksi. Kemudian baca sendiri ya, selanjutnya. Mengapa ada perbedaan pendekatan? Terus ke bawah itu kesimpulannya, perbedaan interpretasi tidak menjadikan adanya perbedaan kontradiksi di dalam Al-Quran begitu. Jadi ada penafsiran yang satu kontradiksi dengan penafsiran yang lain, itu tidak menjadikan Al-Quran kontradiktif. Cuman inti dari yang saya tanyakan bukan itu. Karena tadi ChatGPT sudah mengatakan bahwa Asy'ariyah ini lebih konsisten daripada Wahabi. Sedangkan Al-Quran mengatakan jika kamu mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah buatan makhluk, maka kamu akan mendapati kontradiksi yang banyak. Sedangkan Wahabi tadi banyak kontradiksi. Maka saya tanyakan lagi, jika demikian, mana di antara keduanya, yaitu yang saya maksud adalah Asy'ariyah dan Wahabi, yang sesuai dengan ayat yang dimaksud? Kata ChatGPT, jika kita mengacu pada Quran surah An-Nisa ayat 82, yang menyebutkan bahwa Al-Quran bebas dari kontradiksi, maka pendekatan yang lebih sesuai adalah yang mampu menjaga keselarasan teks Al-Quran dengan prinsip-prinsip tauhid yang tidak menimbulkan kontradiksi baik secara bahasa, logika maupun teologi. Dalam hal ini pendekatan Asy'ariyah lebih sesuai dengan ayat tersebut. Nah, jadi Asy'ariyah itu sudah lebih sesuai. Kalau misalkan kamu itu memakai pendekatannya Wahabi, kamu akan lihat ayat ini kontradiksi dengan ayat itu kontradiksi dengan ayat ini. Karena mereka kan literal dan tidak menghargai keluasan bahasa Arab. Sedangkan Asy'ariyah dari awal itu memakai alat-alat memahami Al-Qur'an untuk memahami Al-Qur'an. Sehingga di dalam di dalam kesimpulannya tidak ada yang kontradiktif dan itu lebih sesuai dengan surah An-Nisa yang disebutkan tadi begitu. Nah, alasan pendekatan Asy'ariyah lebih sesuai ini alasannya ya menjaga konsistensi tauhid,
kemudian menghormati bahasa Al-Qur'an, kemudian ada harmoni ayat muhkamat dan mutasyabihat. Sebaliknya, pendekatan Wahabi meskipun mengklaim literalitas berpotensi menciptakan ketidaksesuaian dalam pemahaman seperti resiko menyerupakan sifat Allah dengan makhluk dan ketidakmampuan menjelaskan ayat-ayat mutasyabihat secara konsisten tanpa menyentuh makna zahirnya. Gak bisa mereka itu. Jadi pasti selalu ada kontradiktif. Kesimpulan akhir, Asy'ariyah lebih sesuai dengan Quran Surah An-Nisa 82 karena pendekatan mereka menjaga harmoni antara wahyu, bahasa, dan akal serta menghindari kontradiksi dalam memahami sifat-sifat Allah. Nah, itulah percakapan saya dengan ChatGPT ini untuk pertama kalinya begitu ya. Ini sebetulnya kemarin sudah saya bahas. Saya ini nggak suka ngapain nanya agama sama ChatGPT begitu. Cuman mereka yang duluan tuh si Wahabi-Wahabi yang mengatakan, oh ChatGPT juga mengatakan Allah ada di aras. Ayo saya ajak ngobrol. Jadi kalau memang si ChatGPT ini kalau diajak ngobrol itu pertanyaan kita harus tepat begitu sehingga output yang mereka ucapkan juga tepat. Ya, karena mereka ini tidak mau ada kontradiksi. Jadi di awal-awal pasti menjawab dengan jawaban yang populer begitu. Cuman kalau kita terus mengejar secara logis, mereka pun akan menjawab dengan jawaban yang baik, yang bagus begitu. Nah ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau misalkan masih mau melihat perbincangan-perbincangan dengan ChatGPT, silahkan di komen saja ya. Begitu, mudah-mudahan kita semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.